Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Qala rabbuna jalla wa ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwati fillah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Malam ini kajian kita dengan membaca sebuah riwayat yang disebutkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala di dalam As-Sahih di Kitabut Talaq dengan judul Babun fil ila'i wa i'tizalin nisa wa takhyirihinna wa qauluhu ta'ala wa in tadhahara alaihi. Qala al-Imam Muslim rahimahullah haddatsani Zuhair ibn Harb. Qala haddatsana Umar ibn Yunus al-Hanafi. Qala haddatsana Ikrimah ibn Ammar an Simak Abi Zumail. Qala haddatsani Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala haddatsani Umar ibn al-Khattabi radhiyallahu anhu. Hadis Umar Ibn al-Khattab. Qala, sahabat Umar bercerita, lamma i'tazala nabiyullahi sallallahu alaihi wasallam nisa'ah, qala dakhaltul masjid. Pada hari-hari itu, pada saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memutuskan untuk meninggalkan istri-istrinya, tidak ditemui, tidak pula didatangi di rumahnya masing-masing. Nabi Muhammad SAW memilih untuk menghabiskan hari-harinya di sebuah ruang khusus. Kata sahabat Umar Ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, saya masuk masjid. Yang dimaksud adalah Masjid An-Nabawi. Fa idzan nasu yankutuna bil hasa. Saya lihat orang-orang melakukan yankutun menggunakan kerikil-kerikil kecil. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam syarah menjelaskan ayyadribunal arda ka fi'lil mahmum al-mufakkir. Jadi yang dilakukan oleh banyak orang waktu itu di dalam masjid itu jadi memukul-mukulkan dengan jari jemarinya ke lantai atau tanah, ka fi'lil mahmumil mufakkir. Seperti kondisi orang yang sedang banyak pikiran dan sedang susah hati. Jadi gini. Wa yaqulun, mereka mengatakan talaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nisa'ah. Mereka mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah menceraikan istri-istrinya. Wa dzalika qabla an yu'marna bil hijab. Peristiwa itu terjadi sebelum turun perintah berhijab untuk mereka. Faqala Umar faqultu la'a'lamanna dzalikal yauma. Kata Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, sungguh ya, saya betul-betul mengetahui dan ingat hari itu. Qala fadakhaltu ala Aisyah. Umar melanjutkan cerita, saya kemudian menemui Aisyah. Faqultu ya binta Abi Bakar, aqad balagha min sya'niki an tu'dhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya bilang kepada Aisyah, wahai putri Abu Bakar,
apakah sudah sampai seperti ini hingga Anda menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Faqalat mali wa ma laka ya ibnal Khattab, alaika bi'aibatik. Aisyah mengatakan, apa urusanmu dengan saya wahai Ibnul Khattab? Urus anakmu sendiri. Yang dimaksud adalah Hafsah, yaitu putri Umar Ibnul Khattab radhiyallahu anhu. Jadi disebutkan dalam sabab al-wurudnya bahwa istri-istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menuntut agar nafkah yang diberikan untuk ditambah. Mereka juga menuntut agar rumah yang biasa dipakai dan digunakan diperluas. Karena kita sama-sama mengerti dan mengetahui bahwa rumah yang digunakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk istri-istrinya bagi kita sekarang ini tidak mirip sebuah rumah, tetapi lebih tepat untuk dikatakan kamar. Kenapa? Ukurannya yang kecil dan sempit. Ya. Peristiwa ini disebutkan juga terjadi setelah perang Khaybar. Setelah Nabi Muhammad SAW mendapatkan bagian ya, dari tanah Khaybar, maka itu dijadikan sebagai alasan untuk menuntut kepada Nabi SAW nafkah per bulan ditambah, rumah juga diperluas. Dan itu terasa bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang menyampaikan hal itu kepada Rasulullah siapa? Yang menjadi juru bicara, yang menyampaikannya adalah Aisyah radhiyallahu anha dan Hafsah radhiyallahu anha. Maka ketika Umar Ibn Khattab menemui Aisyah mengingatkan hal ini, jangan sampai engkau menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aisyah kemudian mengalihkan, apa urusannya dengan saya? Itu urus anakmu sendiri. Yang dimaksud adalah Hafsah. Qala fadakhaltu ala Hafsata binti Umar. Fakultu laha ya Hafsah, aqad balagha min sya'niki an tu'dhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu saya segera temui Hafsah, anaknya sendiri. Saya ingatkan, Hafsah, apakah sudah sampai seperti ini kondisimu? Sampai engkau tega menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahi laqad alimti anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yuhibbuki. Walaula ana la talaqaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fabakat asyaddal buka. Nasihat dari seorang ayah kepada putrinya. Nasihat yang disampaikan karena cinta, bukan benci atau sakit hati. Kata Umar, demi Allah, kamu sendiri sadar bahwa Rasulullah SAW itu tidak mencintaimu. Kalau bukan karena kedudukanku, Rasulullah sudah menceraikanmu. Hafsah menangis sejadi-jadinya. Tetapi yang perlu digarisbawahi di sini bahwa yang disampaikan sahabat Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu adalah sebagai bentuk ketawaduan. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk mengingatkan posisi Hafsah. Ya, bukan karena Rasulullah betul-betul tidak mencintai Hafsah, bukan. Ya, karena siapapun tahu bahwa istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dari istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang paling dicintai adalah Aisyah radhiyallahu anha. Fakultu laha, aina Rasulullah? Kata Umar, saya kemudian bertanya, sekarang Rasulullah ada di mana? Qalat huwa fi khizanatihi fil mashrubah. Hafsah menjawab, Nabi Muhammad sekarang ada di ruangan khususnya yang biasa disebut dengan mashrubah. Fadakhaltu fa idza ana bi rabahin ghulami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qa'idan ala uskuffatil mashrubah. Jadi ada satu ruangan khusus milik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada di lantai 2 ya. Kemudian untuk naik ke sana harus menggunakan tangga. Saya segera ke ruangan tersebut. Di sana ada Rabah, yaitu Rabah al-Aswad, salah seorang budak milik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Duduk di bagian
bawah tangga. Mudallin rijlaihi ala naqiri min khasyabin. Duduknya itu sambil menjulurkan kedua kaki ya, dari anak tangga yang terbuat dari kayu. Wa huwa jid'un yarqa alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa yanhadiru. Itu semacam batang pohon kurma yang dijadikan tangga untuk naik turunnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fanadaitu ya Rabah ista'dzin li indaka ala Rasulillah. Wahai Rabah, tolong sampaikan permohonan izin saya untuk menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fanadhara Rabahun ilal ghurfati thumma nadhara ilayya falam yakul syai'an. Rabah yang memang bertugas untuk menjaga itu hanya melihat ke arah ruangan Nabi SAW al-ghurfah, kemudian kembali melihat saya, tapi tidak berkata apa-apa. Jadi bisa dibayangkan itu, misalkan ini kamar Rasulullah SAW di lantai 2, ini anak tangganya, Rabah duduk begini untuk menjaga. Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu datang meminta dan memohon kepada Rabah agar menyampaikan kepada Rasulullah Umar ingin ketemu. Tapi Rabah hanya melakukan gerakan begini, melihat ke arah ruangan, lihat Umar bin Khattab, falam yakul syai'an, tapi tidak berkata apa-apa. Tsumma qultu ya Rabah, ista'dzin li indaka ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya ulang kembali, Rabah, tolonglah sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya minta izin untuk bertemu. Fanadhara Rabahun ilal ghurfati thumma nadhara ilayya falam yakul syai'an. Ternyata gerakannya sama dengan yang pertama. Rabah hanya melihat ke arah kamar, kemudian melihat kembali ke arah saya, tapi tidak berkata apa-apa. Thumma rafa'tu sauti. Untuk kemudian yang ketiga kali sengaja saya tinggikan suaraku. Faqultu ya Rabah, ista'dzin li indaka ala Rasulillah. Fa inni adhunnu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhanna anni ji'tu min ajli Hafsah. Untuk yang ketiga kali sengaja saya angkat suara. Saya bilang, Rabah, tolonglah sampaikan izin untuk saya kepada Rasulullah. Ditinggikan suaranya. Ini karena enggak tembus dengan Rabah. Maunya sahabat Umar kalau suaranya ditinggikan, Nabi Muhammad dari dalam kamar terus mendengarnya secara langsung. Artinya supaya diperhatikan. Kata Umar, saya juga mengira Rasulullah menyangka kedatangan saya itu karena Hafsah. Wallahi la in amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi dharbi unuqiha la adribanna unuqaha. Ini saking cintanya Umar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya Umar menyangka bahwa Nabi alaihi salatu wasallam memperkirakan kedatangan Umar itu untuk menjelaskan posisi Hafsah. Tapi apa kata Umar, demi Allah, seandainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan saya untuk memenggal kepala Hafsah, saya penggal kepalanya. Kenapa? Karena dinilai oleh sahabat Umar sudah menyakiti perasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini cintanya kan luar biasa, ya kan? Ya, sampai pernah menemui Nabi alaihi salatu wassalam, ya. Kemudian mengatakan, ya Rasulullah, sesungguhnya engkau lebih aku cintai dibandingkan keluargaku, hartaku, anak-anakku, kecuali saya. Nabi Muhammad mengatakan, oh belum itu Umar. Sampai Umar mengatakan, semua kalah. Ya, yang paling saya cintai adalah engkau, termasuk dibandingkan diriku sendiri. Al-ana ya Umar. Nah sekarang baru seperti itulah cinta yang sesungguhnya kepada saya. Baik. Wa rafa'tu sauti. Dan itu sengaja saya tinggikan suaraku. Fa'au ma'a ilayya anirqah. Kemudian ada isyarat agar saya bisa naik ke atas. Fadakhaltu ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa huwa muttaji'un ala hasirin fajalastu. Akhirnya saya naik ke atas,
saya temui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waktu itu beliau sedang berbaring di atas selembar tikar lusuh. Fajalastu, saya duduk di atas tikar itu. Fa'adna alaihi izarahu wa laisa alaihi ghairuhu. Kemudian Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam duduk juga dan membenarkan kain sarungnya. Waktu itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya menggunakan sarung. Tidak ada pakaian lain yang digunakan. Artinya beliau bertelanjang dada waktu itu. Cuma selembar kain dijadikan sebagai izar, sarung. Wa idzal hasiru qad athara fi janbihi. Tikar kasar yang lusuh itu ternyata meninggalkan bekas di bagian punggung. Fanadhartu bi basari fi khizanati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Umar, saya perhatikan isi ruangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa idza ana bi qabdatin min sya'irin nahwis sa'. Saya perhatikan saya isi ruangannya kecil. Ya, tikar yang digunakan Nabi alaihi salatu wasallam tikar kasar sampai bisa membekas di bagian punggung. Ya. Orang kalau tidurnya di atas tikar yang kasar kan begitu. Beda kalau tikarnya lembut dan halus. Ya, ini kasar tikarnya, sangat sederhana dan apa adanya. Umar kemudian memperhatikan isi ruangan kecil itu. Ternyata tidak ada apa-apa, tanpa perabot dan perkakas yang lengkap. Dilihat-lihat, satu biqabdatin min sya'irin nahwis sa'. Ada gandum kira-kira 1 sa'. Sedikit sekali. Wa mithliha qaradan fi nahiyatil ghurfah. Kedua, di salah satu sudut ruangan itu ada setumpuk qarad. Ada setumpuk qarad. Qarad itu dedaunan dari pohon qarad namanya, bahan baku untuk menyamak kulit. Itu namanya qarad. Ya. Ada seorang sahabat namanya Sa'ad al-Qarad, ya. Karena beliau menjadi muadzin Rasulullah SAW di Masjid Quba. Memang diperintahkan oleh Nabi SAW. Kenapa disebut Sa'ad al-Qarad? Ya, bukan dari Bani. Jadi karena beliau sahabat Sa'ad itu setiap kali berdagang rugi, jualan gagal, nggak pernah untung. Ya. Sampai kemudian beliau bisnisnya jual beli qarad ini, daun dari pohon qarad namanya, itu untuk bahan untuk menyamak. Sejak itu untung terus, maka biasa dipanggil Sa'ad al-Qarad. Nah, di salah satu sudut ruangan itu ada setumpuk daun yang biasa digunakan untuk menyamak kulit. 2. Wa idza afiqun mu'allakun. Kemudian di bagian dinding ada kulit binatang yang digantung. Qala fabtadarat aynaya. Kata Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, seketika itu juga saya menangis. Ya. Seketika itu juga saya menangis. Qala ma yubkika ya Ibn Al-Khattab. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam bertanya, kenapa kamu menangis wahai Ibn Al-Khattab? Qultu ya Nabi Allah, wa ma li la abki, wa hadzal hasiru qad athara fi janbik, wa hadhihi khizanatuka la ara fiha illa ma ara, wa dzaka qaisaru wa kisra fi thimari wal anhari, wa anta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa safwatuhu, wa hadhihi khizanatuk. Kata Umar bin Khattab, ya Nabi Allah, bagaimana saya tidak menangis? Itu beliau sampaikan juga dalam keadaan menangis. Tikar kasar yang Anda pakai meninggalkan bekas di bagian punggung Anda. Ruangan kecil, ruangan Anda ini tidak ada barang-barang kecuali yang saya lihat tadi. Sementara di sana Raja Persia, Kaisar, Raja Romawi, Kaisar, dan Raja Persia, Kisra. Mereka hidup penuh dengan kemewahan. Tersedia selalu buah-buahan, dikelilingi oleh sungai-sungai yang mengalir.
Padahal Anda adalah utusan Allah, pilihan dan kekasihnya. Seperti ini ruangan Anda. Faqala ya ibnal Khattab, ala tardha an takuna lanal akhiratu walahumud dunya. Kata Nabi SAW, wahai Ibnul Khattab, apakah engkau tidak ridha? Seharusnya engkau rela. Biarkan saja dunia untuk mereka. Bagi kita yang terpenting adalah akhirat. Qultu bala. Langsung saya jawab, tentu demikian wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Karena memang beliau memilih, ya, untuk hidup apa adanya, hidup seperlunya, karena yang diinginkan adalah pahala yang disempurnakan besok di akhirat, yaitu di surga. Qala wa dakhaltu alaihi hina dakhaltu ana aral ghadaba fi wajhi. Kata Umar bin Khattab, ketika saya masuk di ruangan itu, masih saya melihat tanda-tanda marah di wajahnya Nabi SAW. Ya, Nabi marah, ya, dengan sikap istri-istri beliau seperti itu. Fakultu ya Rasulullah, ma yashukku alaika min sya'ni nisa. Saya bilang, Rasulullah begini, kenapa susah-susah sih mikir istri-istri itu? Fa in kunta tallaqtahunna fa inna Allah ta'ala ma'aka wa malaikatahu wa Jibril wa Mikala wa ana wa Abu Bakrin wal mu'minuna ma'aka. Ngapain susah-susah mikir mereka itu? Padahal di antara istri Nabi adalah anak putrinya sendiri. Tapi bagi Umar bin Khattab, apa sih anaknya? Ya. Bahkan tadi kan beliau katakan, kalau saya diperintahkan untuk membunuh anakku, saya bunuh juga. Nah, untuk menunjukkan dalamnya cinta Umar bin Khattab kepada Nabi SAW. Rasulullah, kenapa susah-susah mikirin mereka? Seandainya pun Anda menceraikan mereka, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersamamu. Malaikat-malaikat bersamamu. Jibril dan Mikail bersamamu. Saya, Abu Bakar dan seluruh orang yang beriman bersamamu. Wa qallama takallamtu wa ahmadullaha bikalamin illa rajautu an yakuna Allahu yusaddiqu quliya alladhi aqulu. Dan alhamdulillah, kata Umar bin Khattab, saya selalu memuji Allah, ya. Jarang sekali saya berbicara, melainkan saya berharap Allah Subhanahu wa taala membenarkan ucapanku. Ternyata betul. Dan kejadian seperti itu kan bukan sekali dua kali, ada 4, 5, bahkan 6 kali Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berbicara, dan itu dibenarkan oleh Allah dari atas langit sana. Di antaranya peristiwa ini. Wa nazalat hadhil ayatu ayatu takhyiri. Tidak berapa lama kemudian turun ayat ini, disebut dengan ayat takhyir. Ayat yang memerintahkan Nabi SAW agar memberikan pilihan kepada istri-istrinya semua, memilih tetap hidup seperti itu ataukah memilih kehidupan yang lebih tetapi akan diceraikan oleh Nabi SAW. Allah Subhanahu wa taala berfirman, asa rabbuhu in talaqakunna an yubdilahu azwajan khairam minkunna, dengan wa in tadhahara alaihi fa innallaha huwa maulahu wa jibrilu wa salihul mu'minin wal malaikatu ba'da dzalika zahir. Persis ucapan yang disampaikan Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Wa kanat Aisyatu bintu Abi Bakrin wa Hafsatu tadhaharani ala sairi nisa'in nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Dan memang waktu itu yang menjadi penggerak, yang menyampaikan keinginan istri-istri Nabi adalah Aisyah bintu Abi Bakar dan Hafsah bintu Umar. Saya bertanya, ya Rasulullah, atallaqtahunna? Rasulullah, memangnya Anda betul sudah menceraikan mereka semua? Qala la. Nabi Muhammad mengatakan, oh tidak. Qultu ya Rasulullah, inni dakhaltul masjida wal muslimuna yankutuna bil hasa. Begini Rasulullah, tadi saya masuk masjid, kaum muslimin itu sudah, mereka menyimpulkan sambil mengetuk-ketukkan jarinya di atas tanah di lantai itu, karena berpikir berat. Mereka bilang, talaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nisa'ah.
Rasulullah sudah menceritakan istri-istrinya. Afa anzilu fa ukhbirahum annaka lam tutalliqhunna? Apakah Anda mengizinkan saya turun, saya sampaikan berita kepada mereka bahwa Anda tidak menceraikan istri-istri Anda? Qala na'am in syi'ta. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, oh tentu, kalau engkau mau silahkan. Falam azal uhaddithuhu hatta tahassara al-ghadabu an wajhihi. Saya terus ajak obrol Nabi SAW, saya ajak bicara sampai tanda-tanda marah itu hilang dari wajah beliau yang mulia. Wa hatta kasyara fadhahika, sampai-sampai Nabi Muhammad SAW tersenyum bahkan tertawa. Wa kana min ahsanin nasi thaghra, dan Nabi SAW itu kalau tertawa dengan gigi yang terlihat menjadi orang yang paling tampan dan paling gagah. Thumma nazala Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam wa nazaltu. Kemudian Rasulullah turun, saya juga ikut turun. Wa nazaltu atashabbathu bil jid'i wa nazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka'annama yamshi 'alal ardi ma yamassuhu bi yadihi. Saya turun itu sambil pegangan tangga. Sementara Nabi sallallahu alaihi wasallam turun enggak pegang apa-apa, seperti jalan biasa di atas tanah yang datar. Artinya itu menunjukkan kekuatan dan keseimbangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fakultu ya Rasulullah, innama kunta fil ghurfati tis'an wa ishrin. Kemudian saya sampaikan kepada Rasulullah, Rasulullah, Anda selama di kamar itu kan sudah selama 29 hari. Qala inna syahra yakunu tis'an wa ishrin. Yang namanya bulan di dalam Islam itu bisa jadi 29 hari. Antara 29 dengan 30. Fakumtu ala babil masjid fanadaitu bi'a'la sauti. Kemudian saya berdiri tepat di tengah-tengah pintu masjid. Saya teriak dengan suara sekencang-kencangnya, lam yutallik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nisa'ah. Saya sampaikan kepada kaum muslimin yang ada di dalam masjid, Rasulullah tidak menceraikan istri-istrinya. Wa nazalat hadhil ayatu, kemudian Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat yang lain, wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khaufi adza'u bih. Mereka itu kalau ada berita yang mengandung informasi tentang keamanan atau ketakutan, cepat-cepat disebarluaskan. Walau radduhu ila rasuli wa ila ulil amri minhum, padahal andaikan itu diserahkan kepada Rasulullah atau orang-orang yang tepat, para umara, para ulama, la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum. Pasti orang yang Allah berikan kemampuan untuk mencerna dan mengolah berita akan mengetahui cara menghadapinya bagaimana. Qala Umar fakuntu ana istanbattu dzalikal amra wa anzalallahu azza wa jal ayat at-takhyir. Taib ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Hadis sepanjang ini tentu bukan cuma 1-2 faedah yang bisa kita ambil ya. Ada puluhan, bahkan bisa jadi ratusan kalau satu persatu dikupas ya. Satu persatu diteliti ya. Satu persatu didalami. Tetapi hal yang paling penting ingin kita tekankan pada pertemuan kali ini bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan dan menekankan untuk kita agar selalu menjadikan akhirat sebagai orientasi dan prioritas utama. Apapun itu dan segala sesuatu harus selalu dilihat dari 2 aspek, dunia dan akhirat. Kemudian pilihlah tanpa ragu, kemudian ambillah tanpa bimbang sedikit pun aspek akhiratnya ya. Jelas sekali kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Itu ruangan khusus milik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pakaian tidak banyak, bukan koleksi yang menumpuk, bukan kemudian dihanger sampai berbelas-belas meter panjangnya ya. Hanya selembar kain yang dijadikan sarung, bagian atasnya terbuka.
Itu kepada sahabat Umar Ibn Khattab tentunya, di dalam ruangan beliau sendiri. Tidak ada perkakas, tidak ada perabot yang macam-macam, ya. Seperlunya, ya, seadanya Nabi SAW. Dan itu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada istri-istrinya, kepada keluarganya, dan tentunya kepada kita semua sebagai umatnya, ya. Kenapa? Karena beliau lebih memilih agar pahala Allah sempurnakan nanti di akhirat sana. Banyak sekali para sahabat radhiyallahu anhum yang menangis di momen-momen dan peristiwa tertentu. Contohnya sahabat Abdurrahman ibnu Auf radhiyallahu anhu. Waktu itu beliau sedang puasa. Ya. Dihidangkan makanan berbuka. Menangis Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Yang hadir kan kaget, terkejut, kenapa menangis? Puasa mau berbuka, makanan disiapkan dan dihidangkan, siap sedia. Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, saya ulangi, Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu kemudian menyebut sahabat Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Mata Mus'ab ibnu Umair wa huwa khairun minni. Mus'ab bin Umair sudah mendahului meninggal dunia. Mus'ab bin Umair jauh lebih baik daripada saya. Tetapi waktu meninggalnya, laisa lahu kafanun. Tidak ada kain kafan yang mencukupi. In ghuttiya ra'suhu badat rijlahu. Itu kalau kain kafan itu dipakai untuk menutupi bagian kepala, kedua kakinya terbuka. Kalau dipakai untuk menutup bagian kaki, kepalanya yang terbuka. Saking terbatasnya waktu itu. Kain kafan aja nggak punya yang cukup. Kemudian sahabat Abdurrahman bin Auf melanjutkan, sekarang kondisi kita seperti ini. Semua serba tersedia, semua serba ada. Nah, kata Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, wa khashina an takuna hasanatuna ujjilat lana fi hadhihi dunya. Jadi kita itu harusnya takutlah. Kita harusnya khawatir. Jangan-jangan balasan dari perbuatan baik yang sudah kita lakukan itu disegerakan di dunia. Sementara di akhirat akhirnya berkurang. Menangis hatta taraka ta'am. Menangis sampai Abdurrahman bin Auf tidak mampu untuk makan. Sudah seperti itu. Itu juga yang kita khawatirkan. Ya kan? Ya, sekarang kita perhatikan, kita lihat masing-masing diri, tidak usah melihat orang lain. Bandingkan hari ini dengan 10 tahun yang lalu. Malam ini dengan 20 tahun yang lalu. Mulai dari kegiatan dakwah dari satu masjid ke masjid yang lain, itu kalau yang tua-tua, yang sepuh-sepuh, bapak-bapak dan kakak-kakak kita ditanya, diminta bercerita, biyen dakwah salaf ki piye? Oh, dulu pernah di masjid ini. Ini dihentikan, ini diusir, ini akhirnya nggak diterima, ini akhirnya segala macam, ya kan? Pakai rumah ini kemudian nggak boleh masyarakat, wah segala macam. Sekarang alhamdulillah, bukan lagi disuruh pergi. Banyak masjid yang mencari-cari. Banyak masjid yang kemudian datang menyampaikan keinginan, tolonglah ada satu hafiz ditugaskan di masjid kami siapkan tempatnya, kami siapkan mukafaah per bulannya, kami siapkan fasilitasnya, yang penting masjid kami makmur. Itu permintaan dan harapan dari masyarakat muslim kepada ahli sunnah, salafiyin di mana-mana seperti itu. Saya yakin pun di sekitar Magelang pun demikian, termasuk di sekitar Muntilan, Batikan dan seterusnya. Banyak masyarakat yang berharap kehadiran ahli sunnah untuk membimbing, untuk mengarahkan umat, bisa memakmurkan masjid dan kegiatan-kegiatan yang ada di sana. Dulu yang punya mobil bisa dihitung dengan jari. Sekarang kita kekurangan lahan dan kita kesulitan mencari tempat parkir karena saking banyak yang punya mobil. Dulu rumah ya udah sempit dan segala macam. Sekarang saking luas dan saking
Saking luasnya rumah sampai kita bingung itu cara membersihkannya seperti apa. Kita dulu untuk menyekolahkan dan memondokkan anak harus luar daerah, harus luar provinsi. Ya, sekarang sudah ada dekat di depan mata. Ya. Dulu orang mau berangkat haji, mau berangkat umrah, satu salafi yang berangkat seluruh Indonesia tahu. Ya. Sekarang mau berangkat haji, taunya setelah pulang ke Indonesia. Oh kemarin berangkat loh, antum di mana? Oh anak di Misfah loh, anak di Jarwal. Oh harusnya kita sudah. Saking banyaknya yang berangkat haji, saking berangkatnya yang banyak umrah, saking banyak yang berangkat umrah. Gitu. Alhamdulillah kalau dulu salafi yang kaya raya itu udah bisa dihitung di mana saja. Sekarang ya saking banyak yang duduk. Saking banyak yang kaya sampai yang miskin ketutupan datanya. Ya kan dikiranya semuanya kaya. Alhamdulillah. Jadi tugas kita sekarang sebenarnya lebih berat. Ya. Jangan dipikir, jangan dianggap dulu itu lebih susah dakwah. Sekarang lebih berat. Kenapa? Karena tugas menjaga, tugas merawat itu jauh lebih berat daripada mengadakan, merintis, babat alas, tebang hutan dan macam-macam itu masih ringan. Yang paling berat itu merawat apa yang ada. Bagaimana kita mengembangkan yang sudah Allah berikan. Ya, itu tentunya menuntut semua pihak untuk sama-sama memikirkan, sama-sama mengambil peran ya, sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Tidak saling menggantungkan dan tidak saling kemudian akhirnya ngandalkan. Ya bukan, oh sudah ada sana kok. Kita nggak ikut juga nggak apa-apa, tetap jalan kok. Ya berpikirnya tidak seperti itu. Tugas kita sekarang adalah bersyukur. Ya. Bersyukurnya bagaimana? Itu tadi. Ya. Dengan meningkatkan kualitas ta'awun di dalam menjalankan program-program dakwah. Abu Hurairah juga menangis. Abu Hurairah menangis ketika dihadapkan dengan makanan yang sedemikian banyak itu. Beliau menangis. Dulu Rasulullah makan roti gandum dari kualitas yang terbaik aja belum tentu bisa 2 hari berturut-turut kenyang. Ya. Menangis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Amr ibnul As juga sama, menangis sebelum meninggal dunia. Beliau cerita sejarah hidupnya yang dulu kafir, menentang dan membenci, sampai beliau bilang kalau saya mati waktu itu saya sudah pasti masuk neraka. Kemudian saya masuk Islam. Saya berharap waktu itu saya meninggal dunia karena berharap masuk surga. Tahap yang ketiga sekarang, ketika dunia itu sudah terbuka, jabatan dan kedudukan ada di tangan beliau, gubernur Mesir. Sebelum gubernur Mesir pernah ditugaskan menjadi gubernur di daerah Oman sana. Oleh Nabi SAW berhasil sukses, panglima perang. Jadi dengan jabatan, kedudukan, harta kekayaan yang berlimpah, wilayah yang sangat luas, itu beliau nangis. Nangis artinya nggak tahu nanti saya ini kedudukannya di surga ataukah di neraka. Jangan sampai terlena, jangan sampai kemudian terbuai. Alhamdulillah, masjid bagus dulu. Kayu-kayu ditumpuk di sini lantai 2 ya kan. Terus pakai papan-papan yang murah, sekarang bagus lagi. Ini mau dibongkar jadikan lebih bagus lagi. Asrama dulu begini, sekarang demikian. Perumahan begini, sekarang tambah lagi. Kalau perumahan yang lama masih kecil-kecil, sekarang udah luas-luas, tingkat lagi. Ya kan? Itu di satu sisi kita harus bersyukur, tetapi jangan sampai kemudian kita lupa kekhawatiran seperti yang dikhawatirkan para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Jangan-jangan pahala yang Allah berikan itu sudah disegerakan di dunia. Nah, disegerakan di dunia. Maka Nabi Muhammad SAW lebih memilih hidup seperti yang disebutkan dan digambarkan dalam hadis, seadanya, seperlunya. Kenapa? Yang beliau inginkan supaya pahala di akhirat nanti jauh lebih sempurna. Jadi apa yang beliau punya, apa yang beliau miliki, itu memang tidak ada yang tersisa. Tidak ada yang tersisa. Diserahkan dan diberikan sepenuhnya fi sabilillah. Baik. Kemudian yang kedua, yang tidak kalah penting juga adalah bagaimana Nabi Muhammad SAW menekankan untuk kita
yaitu ala tardha an takuna lanal akhiratu wa lahumud dunya. Kita tidak perlu dan tidak usah membanding-bandingkan aspek keduniaan antara kita dengan mereka, antara kita dengan grup sebelah, antara kita dengan orang-orang kafir. Jangan banding-bandingkan hal itu. Tetapi menjadi tugas dan kewajiban kita adalah membanding-bandingkan kualitas akhirat kita dengan orang-orang yang jauh lebih baik dari kita, yaitu para sahabat, ulama salaf dan seterusnya. Hadis ini juga mengajarkan untuk kita selalu sabar dalam kondisi yang serba terbatas, selalu menerima dan qanaah dengan situasi yang mungkin tidak kita inginkan. Tetapi selama iman itu terjaga, selama akidah itu kemudian baik, itu yang kita inginkan. Tapi bukan berarti untuk memperjuangkan agama seadanya juga. Ini kan untuk kepentingan pribadi-pribadi. Tapi kalau untuk kepentingan agama, kepentingan dakwah, lihatlah di hadis yang lain, bagian yang lain, bagaimana Rasulullah SAW itu tidak pernah berhitung. Kenapa? Karena apapun yang beliau bisa, itu beliau berikan untuk perjuangan Islam demi kemajuan dakwah. Kemudian ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, apa yang sudah ditunjukkan dan diceritakan sahabat Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu perlu juga kita tiru. Bagaimana beliau memperhatikan hak-hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melebihi hak-hak yang lain. Kita yang tidak pernah bertemu secara langsung dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, caranya bagaimana? Kita pelajari hadis-hadisnya, kita amalkan sunnah-sunnahnya, kita sebut beliau, berikut salam dan salawat untuknya. Ingat buat kita, dan mudah-mudahan hadis ini menjadi sumber faedah yang bisa kita ambil sebanyak-banyaknya dan bisa bermanfaat untuk kehidupan. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan sekian, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.